Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast TCIPM, Gaul tanpa ngebul, sehat tanpa sebab. Seringkali dewasa ini tuh ya, belakangan ini tuh dibilang bahwa isu rokok, isu pengendalian tembakau tuh kurang seksi gitu, karena memang kita berhadapan dengan penyakit yang degeneratif gitu. Jadi dampaknya itu nggak bisa langsung hari ini merokok, besok langsung gimana gitu kan gitu. Nah makanya mungkin isu ini jadi kayak dipandang sebelah mata. Beda kan kayak COVID, karena dia menular, karena dia sifatnya itu setelah terinfeksi langsung muncul gejala, jadi kan heboh-heboh tuh. Nah tapi kalau misalnya rokok itu kan ada sih dampaknya, dan itu kan dampaknya parah banget ya. Kak Budi, coba Kak Budi sebutin deh apa yang Kak Budi tahu Tentang orang rokok. dampaknya apa abis Banyak itu. sih, bisa asma, paru-paru. Selain penyakit dalam, ada juga penyakit internal, yaitu uang habis, Kak. Oke, Uang habis. Penyakit internal itu kan, karena kan ya satu bungkus tuh kalau dibeliin ini kan, satu bungkus itu 25 atau 30 ribu kan. Itu kira-kira habis Nah, berapa? 25. Kalau satu bulan itu hitung 30 artinya 500. Ini Kak Kalau Budi satu kayaknya tahun tahu banget artinya satu tahun 500 kali ini jadi 3 jutaan. Itu Oh, kalau iya. dibeli kuaci kan banyak sih. Ini penonton kita yang 3.000 orang ini bisa makan Ini semua. bisa makan semua yang mau 3.000 ini. Iya. Jadi memang penyakit ya banyak sih penyakitnya, kayaknya nggak ada dampak-dampak ininya deh, dampak positif, apalagi lingkungan juga kan Iya, berpengaruh betul, kalau betul, misalkan betul. ini apa terkait dengan dampak asapnya gitu kan. Iya, nah itu bisa jadi karena itu ya, jadi isunya tuh kurang dipandang seksi karena banyak orang yang kayak enggak kok, aku ngerokok tapi sehat-sehat Iya, aja bener. tuh gitu. Ya belum tahu aja dia gimana ke depannya Ya gitu kan nggak mungkin juga kalau kita sekali ngerokok langsung asma 1 jam kan nggak mungkin. Sekali dia ngerokok 1 batang jadi asma 1 jam, pasti ini berhenti semua orang. Iya itu. Nah, makanya dari itu tuh jadi kayak kurang dipandang seksi gitu ya Iya. isunya. Tapi sebenarnya dampaknya ke depannya itu parah banget ya. Tadi bener tuh yang Kak Budi bilang. Wah, itu setelah yang Kak Budi sebutin tuh masih banyak lagi antriannya tuh. Wah, kalau misalnya kita sebutin semua mungkin podcastnya bisa selesai Iya, besok bisa kali besok. ya gitu kan. Jadi memang itu sih yang dipandang kurang seksi, dan kita juga berhadapan sama orang-orang yang mendukung ya justru merokok ya industri tembakau seperti itu. Jadi memang kita tuh rivalnya banyak gitu ya. Iya, Asik. bener. Nah, memang itu menjadi tantangan kita gitu kan. Memang itu yang kita harus hadapi gitu. Tapi sekali lagi ya, ketika kita mengerti urgensinya apa gitu, ketika kita memang benar-benar peduli ya khususnya dan kita tahu gitu apa yang akan terjadi kepada seseorang jika ia meneruskan perilakunya merokok, dan apa yang terjadi kepada dia kalau misalnya dia terus-terusan berada di dalam lingkungan yang merokok gitu. Nah, harapannya kita bisa memfasilitasi gitu ya keresahan mereka gitu kan, dengan cara memberikan mereka pelatihan untuk dapat speak up soal hal ini gitu. Karena seringkali juga teman-teman mungkin ada ya risi-risinya, aduh bau rokok, aduh Iya, gimana, benar. tapi bingung kan gimana caranya ngingetin, gimana caranya pendekatan yang benar gimana gitu. Nah disitulah kenapa kita membangun gerakan ini gitu, supaya teman-teman tuh juga bisa secara aktif berpartisipasi, dan tantangan-tantangan yang teman-teman hadapi nantinya itu bisa teman-teman diskusiin juga nih Iya, ya kan. Jadi kita tuh trainingnya nggak cuman sekali tatap muka ketemu terus teman-teman jalan sendiri gitu tuh enggak. Tapi nanti kalau misalnya di dalam proses teman-teman menjadi youth ambassador, di dalam teman-teman proses mengerjakan bagian teman-teman gitu ya, teman-teman boleh juga tuh tanya-tanya atau curhat ke kita, aduh Kak misal aku abis diginiin karena aku ingetin mereka ngerokok, itu bisa juga gitu cerita-cerita ke Iya, kita. Kak. Ya, benar sih. Nah, apalagi ini ya Kak, apa? Tapi ini juga terkait dengan kehidupan, artinya kan orang jadian ambasadornya kan balik lagi nih. Orang tuh masih takut karena takut nanti kehidupan sosialnya tuh jadi nggak menarik gitu Kak. Atau iya gimana sih kalau misalkan kita itu berseberangan sama orang-orang di sekitar kita atau lagi semuanya perokok, itu berpengaruh banget nggak sih kehidupan sosial, supaya juga teman-teman Young Ambassador ini maksudnya tuh tidak down untuk menyampaikan isu ini kepada teman-teman. Gimana itu Kak? Ya betul banget sih ya. Jadi memang
seringkali yang beredar di masyarakat sekarang ini, apalagi kalau misalnya teman-teman tongkrongan kita itu perokok aktif gitu ya, terus kita nggak mau ikut-ikutan kan suka dibilang nggak gaul gitu. Jadi makanya aku seneng banget nih sama slogannya ya kan, Iya, kita bisa menjadi gaul tanpa ngebul, sehat tanpa sehat sebat, tanpa sebat gitu. Nah, jadi sebenarnya itu kembali lagi ya ke diri kita masing-masing gitu, dan kita juga teman-teman dari Tobacco Control ini kan berarti kita juga punya circle kan? Iya, Ya kan kita benar. Iya, circle kan? ini. Ini kalau nggak ada kegiatan di sini kita nggak berteman nih. Iya, benar-benar. Nah, dan aku juga melihat lingkunganku ini positif banget gitu ya, teman-teman dari TC IPM tuh keren-keren banget semuanya gitu. Dan gimana kita bisa membawa ini gitu ke teman-teman yang memerlukan bantuan kita, ke teman-teman perokok gitu, dan kita bisa kok menjadi teman yang baik. Nah, salah satu teman yang baik juga pasti kan gak mau dong temennya kena bahaya ya kan, jadi kita bisalah pelan-pelan melakukan pendekatan yang tepat gitu supaya mereka bisa berhenti merokok. Ya, nah jadi teman-teman, jadi jangan takut teman-teman nanti ketika dikritik oleh teman yang lainnya karena kita tidak pro terhadap mereka yang tadi yang merokok kita. Dan juga gini teman-teman, kalau kita melihat dari mungkin nih, aku juga boleh sedikit cerita Kak. Kalau misalkan ada dulu nih ada maksudnya om atau orang yang bercerita terkait dengan rokok ini. Dia tuh mau berhenti dari awal sampai sekarang tuh umur udah sekitar 40, dia tuh mau berhenti ngerokok. Tapi susah banget untuk berhenti ngerokok. Alasan dia kenapa mau berhenti merokok itu ialah dia tuh nggak bisa deket sama anak-anaknya atau cucu-cucunya. Nah, kenapa kok bisa gitu kan? Kutanya kan, kok bisa? Kutanya begitu Kak. Iya, karena memang bau asap gitu loh. Nah, bau asap, dia nggak mau anaknya atau cucunya itu kalau deketin deketin orang tuanya itu tuh bau asap. Nah, itu kan menjadi permasalahan loh. Artinya kan bukan hanya kita kehidupan sosial kita anak muda ya mungkin berpengaruh, tapi kan ketika nanti kita udah dewasa itu berpengaruh loh terhadap anak ataupun cucu dan sebagainya, kan berpengaruh banget itu Kak. Betul banget. Kalau kita mau berhenti dari sekarang kan, bagus banget kayaknya tuh kan. Betul. Ya teman-teman, jadi jangan takut sekali lagi kalau kita untuk bermanfaat untuk teman-teman siapapun yang mau nanti berhenti ngerokok, baik itu om, temen, orang tua, kakek, nenek dan lain sebagainya itu tuh, bahkan pacar sekalipun. Kalau ini nih, kalau baik cewek ini nggak tahu nih kalau tipe kalian ini cari yang orang perokok atau gimana kan nggak tahu lah. Masa ini kesehatan dirinya aja nggak dijaga, apalagi kesehatan pacarnya gitu kan Kak. Dan ini juga Kak terkait dengan Youth Ambassador ini kan, kan nanti kan ke depan juga kan bakal banyak ya kegiatan-kegiatan Youth Ambassador terkait dengan pendampingan, kemudian juga konsul-konsul dan lain sebagainya, orang-orang yang mau berhenti merokok itu. Mungkin ke depan nih Kak, bagaimana sih kita sebagai pendamping konsisten untuk mendampingin orang yang mau berhenti ngerokok itu, karena kan ngedampingin orang ini kan nggak mudah gitu loh Kak, nggak mudah. Kata Kak Epi tadi, step by step yang harus didampingin, bagaimana cara ngomongnya, bagaimana kita untuk mendekatinya sebagai konselor juga lah, sebagai konselor kan untuk teman sebaya kita. Nah itu bagaimana Kak ke depan supaya kita nanti konsisten lah dalam kegiatan Youth Ambassador ini. Baik, ini pertanyaannya bagus banget ya teman-teman, karena memang selama ini tuh ya yang menjadi tantangan dari kita tuh untuk membuat sebuah gerakan, bisa jadi mungkin pas awal-awal gerakannya launch itu tuh banyak ya yang berminat gitu, tapi ke depan-depannya untuk menjaga sustainability dari gerakannya itu kan lumayan menjadi tantangan gitu ya. Nah iya sih, benar banget nih ya Kak Budi, ada satu gitu kan hal yang harus kita lakukan supaya teman-teman yang sudah berniat untuk membantu itu tuh bisa konsisten gitu, bisa tetap berkomitmen gitu. Nah kalau menurut aku nih ya Kak Budi, salah satu ya yang bisa kita lakukan, yang menurut aku ketika dulu aku lakukan itu tuh akhirnya membuat aku setia gitu. Asik. Setia bener atau setiap lingkungan ada Kak? Ya, jadi membuat aku setia di dalam gerakan ini karena
semakin aku belajar nih ya Kak Budi, semakin aku membaca, semakin aku mempelajari bahaya dari rokok, baik itu buat dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitar, bahkan lingkungan ya Kak Budi. Pasti kemarin denger kan kampanyenya gimana lingkungan kita tuh udah rusak, makin rusak lagi gara-gara Aduh, iya sampah bener, rokok gitu kan. Ya laut, ya tanah, itu tuh semua sudah tercemar gitu kan gara-gara sampah rokok. Jadi ketika aku mempelajari gitu ya, semakin aku mendalami tentang isu tembakau ini, semakin aku sadar bahwa bahayanya ini tuh memang bener-bener udah nggak bisa lagi deh kalau aku nggak turut serta gitu loh, udah nggak bisa deh kalau aku nggak berpartisipasi gitu kan. Jadi memang gerakannya tuh jadi dalam diri aku sendiri gitu, jadi ada motivasi dari dalam diriku sendiri untuk ikut terlibat, karena memang ketika aku mempelajari tuh parah banget gitu ya isunya. Jadi memang kalau misalnya Kak Budi tanya apa sih yang membuat kita tuh bisa berkomitmen, ya menurutku itu ya, kita harus banyak gitu mempelajari, karena semakin kita mempelajari, semakin kita tahu bahayanya, semakin kita kemudian jadi bertekad gitu kan buat bener, tetap terus ada dalam gerakan ini gitu. Dan memang kayak yang tadi Kak Budi ceritain juga ya, ada banyak juga sih tantangan-tantangan yang kita hadapi gitu ya. Kita ketemu orang-orang yang ya sikapnya denial gitu kan soal bahaya merokok, terus kita juga mungkin bisa jadi diejek gitu, kayak apaan sih bener, gitu kan. Itu pasti ada Nggak sih asik loh katanya. nggak asik gitu. Terus apa buktinya orang ngerokok nggak apa-apa, orang aku sehat-sehat aja kayak gitu. Pasti kita menghadapi orang-orang yang kayak gitu kan. Tapi sekali lagi aku harus menekankan bahwa gerakan kita itu berdasar loh teman-teman ya kan. Gerakan kita itu punya fondasi dan kita punya alasan yang kuat kenapa kita melakukan gerakan ini gitu, sebagai bentuk rasa peduli kita juga gitu ya terhadap bangsa kita, terhadap teman-teman kita gitu. Kayak gitu sih Kak. Iya, bener. Artinya memang kita jangan anti juga, Kak. Jangan anti apa? Kalau kita udah bicara rokok nih ya jangan anti, sudahlah, nggak usah dipikir orang yang ngerokok atau enggak ya terserah mereka lah. Itu jangan, karena selain faktor untuk dirinya, faktor orang sekitar maupun lingkungan itu banyak banget loh berpengaruh teman-teman. Banyak banget berpengaruh. Kemudian juga apa? Kalau kita ngelihat juga apa diskriminasi terkait dengan rokok ini kan memang tidak dapat tidak dapat ditolak belakang, karena walaupun rokok ini menjadi pemicu untuk apa supaya orang itu tadi yang ku bilang menghilangkan stres, tapi itu enggak sama sekali teman-teman. Jangan sampai terkontaminasi terhadap dengan hal-hal yang membuat kalian itu ya terpengaruh untuk ngerokok lagi. Kalau kita selagi ada niat nih Kak, mungkin ya selagi ada niat untuk berhenti ya silakan untuk berhenti. Itu kan ini. Kalau misalkan nanti susah juga untuk berhenti, hubungi Youth Ambassador TCIPM. Di nomor yang di bawah ini. Dihubungin lah. Harus kita nanti sini nih kita diskusi sama-sama terkait kenapa rokok harus dilarang, apa-apa dan lain sebagainya, terkait kalau teman-teman memang mau berhenti ngerokok. Gitu ya Kak. Nah, terkait juga ini sudah banyak nih Kak bahasan-bahasan yang terkait dengan baik itu Youth Ambassador, kemudian juga apa tentang orang yang mau berhenti ngerokok, dan mungkin udah mau sesi terakhir nih Kak ya, gimana sih harapan Kakak, mungkin harapan Kak Epi Leoni nih sebagai Duta Youth Ambassador Union, Duta Youth Ambassador nih nanti kita juga nanti ketemu loh. Ini kan ada Duta nanti Youth Ambassador TCIPM. Nah Kak Leoni ini sekali lagi dia Duta Youth Ambassador The Union. Bagaimana sih kan harapan Kakak baik itu sebagai duta maupun secara pribadi untuk anak-anak nanti TCIPM atau Youth Ambassador TCIPM Kak, gimana harapan Kak? Oke, baik. Jadi pertama-tama nih kalau misalnya aku boleh mengungkapkan perasaanku nih ya, aku tuh kagum banget tahu sama teman-teman dari TCIPM. Aduh. Iya, karena dari beberapa event gerakan kita gitu ya, aku melihat partisipasi teman-teman TCIPM tuh hebat banget gitu ya. Bahkan baik itu secara quantity maupun secara quality gitu ya, baik itu dari jumlah pesertanya tapi juga keaktifan pesertanya, keterlibatannya itu tuh hebat-hebat banget gitu ya. Dan harapan aku sih teman-teman bisa terus menggerakkan ini gitu ya, teman-teman bisa terus tetap berkomitmen kayak yang tadi Kak Budi bilang di dalam gerakan ini gitu kan, karena menurutku juga teman-teman TCIPM ini udah berada dalam wadah yang tepat banget gitu ya, dimana teman-teman bisa punya lingkungan yang positif, teman-teman kemudian bisa belajar gitu baik secara dampak
rokok, baik secara teknik-tekniknya gimana untuk melakukan pendekatan, untuk strateginya tuh apa sih supaya kita bisa membantu orang-orang kita di sekitar kita untuk berhenti merokok. Sekali lagi, aduh hampir aja tuh kan salah. Mau disensor lagi nanti kalau ini. Nah, jadi aku berharap banget ya sama teman-teman TCIPM untuk bisa melanggengkan gerakan ini gitu ya. Kalian hebat-hebat banget, dan secara pribadi juga aku berterima kasih banget gitu sama kalian kan, karena ya itu tadi nggak banyak ya anak-anak muda yang aware gitu, tapi kalian aware dan kalian membantu kita semua untuk aware gitu kan. Nih konten-kontennya keren nih, teman-teman bisa lihat nih ya. Nanti Ya, bisa nggak sih bisa kita dilihat. munculin Ya, IG-nya lihat nanti di IG ya TCIPM, kan? konten-konten yang keren. Ya, keren-keren banget semuanya, teman-teman building awareness dari teman-teman anak muda. Dan ya aku berharap ya teman-teman tetap bisa meneruskan gerakan ini gitu, karena siapa lagi kan kalau bukan kita Iya, gitu. Dan semoga juga menumbuhkan bibit-bibit orang-orang yang peduli akan tobacco control ke depannya. Nah, Gitu. oke. Jadi gitu guys, masa ini KIP aja udah melihat udah berharap dan sangat kagum terhadap teman-teman TCIPM atau terhadap orang-orang yang memang berkontribusi untuk TCIPM terkait dengan peduli sama orang sekitar, peduli dengan masyarakat kita, dan peduli dengan anak muda untuk generasi masa depan sekarang. Ya, jadi teman-teman, tapi ngomong-ngomong Kakak udah lama Kak? Apa? Udah lama? Lama apanya? Udah lama cantiknya? Aduh. Sorry guys, itu menutup guys. Ya, jadi teman-teman sekali lagi ya ini karena memang sudah udah berapa menit ya terkait dengan podcast kali ini di episode 5 bersama Kak Epilioni. Sekali lagi itu Tayon Ambassador. Kami sekali lagi mengucapkan banyak ribuan terima kasih Kak yang sudah hadir, sudah menyempatkan hadir di podcast TCIPM. Kak Epi ini sibuk loh teman-teman, sibuk banget. Sampai Banyak, chat WA-nya iya, sampai chat WA aku nggak dibalas gitu loh. Aduh. Kirain kenapa kan, tapi memang sibuk banget karena selain juga itu tadi nih sebagai Duta Youth Ambassador kan Union itu kan ini maksudnya di bawah banyak. Ini kayak ini keliling-keliling kayak sering keliling-keliling untuk ngisi terkait dengan Youth Ambassador dan sebagainya. Jadi mungkin sangat sibuk banget. Dan kita beruntung banget kali ini bisa menghadirkan Kak Epilioni teman-teman. Juga bisa ketemu teman-teman semua Ya. nih, keren-keren banget. Oke, sekali lagi terima kasih Kak atas waktunya. Kita juga mohon maaf kalau fasilitas masih kurang berkenan pada siang hari ini Kak, atau kata-kata saya yang menyinggung hati Kakak. Jadi, mohon maaf Kak, itu rencana. Enggak, Soal kok. menarik. Malah Ya. berbunga-bunga. Waduh, malah jadi aku dong yang ini nanti. Jadi aku yang ini. katanya. Oke, kita cukupkan teman-teman sampai di sini episode podcast kelima terkait dengan anak muda berperan aktif terhadap pengendalian tembakau. Sekali lagi podcast TCIPM, gaul tanpa ngebul, sehat tanpa sebat. Yeay, Sampai jumpa dadah, lagi. sampai jumpa.